Selamat pagi, selamat siang. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, kita akan mulai dengan pengertian dari persamaan kuadrat terlebih dahulu. Nah, pengertiannya adalah seperti ini. Persamaan yang peubah atau variabelnya paling tinggi berpangkat 2. Sehingga kalau kita tulis di dalam bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, A, B, dan C ini disebut dengan koefisien. Kemudian mana yang disebut pangkat tertinggi, yaitu variabel atau peubahnya itu. Nah, yang ini adalah variabelnya berpangkat 2. BX itu X-nya ini berpangkat 1. Sebenarnya berpangkat 1. Tetapi karena 1 bisa tidak usah kita tulis, maka cukup ditulis dengan BX saja. Kemudian ditambah dengan C. Nah, sebenarnya C ini adalah C X pangkat 0. Nah, sebuah bilangan yang dipangkatkan 0 itu kan nilainya 1. Kita sudah mengenal itu di materi bilangan berpangkat. Sehingga kalau X pangkat 0 itu nilainya 1, maka kita cukup menyebutkan atau menuliskannya dengan C saja. Sehingga bentuk umum itu dipermudah menjadi bentuk tadi, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Menyelesaikan persamaan kuadrat ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus persamaan kuadrat. Biasa dikenal dengan rumus ABC. Nah, kita akan melihat yang contoh pertama ini dulu. Saya akan beri tanda dengan warna kuning ini ya. AX pangkat 2 ditambah 4X sama dengan 0. Nah, ini adalah yang model C-nya 0. Nah, saya ulangi tadi sedikit. Bentuk umum persamaan kuadrat itu kan ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, A, B, dan C ini kan koefisien. Nah, koefisien ini adalah angka sebenarnya atau bilangan. Nah, jadi kalau yang pertama ini C-nya 0, kalau ini C-nya 0 ini kan berarti kita hanya membahas tentang A dan B, yaitu AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Nah, maka saya mengambil model yang pertama dulu, dari AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. X pangkat 2 ditambah 4X sama dengan 0. Ini maksudnya adalah B-nya sama dengan 4. Kemudian ini kan sebenarnya ada A. Nah, A-nya di situ adalah 1. Walaupun di situ tidak tertulis sebuah bilangan, tetapi maksudnya di situ nilainya 1. Kemudian cara menyelesaikannya, karena suku pertama yaitu X pangkat 2, suku kedua 4X, dua suku ini kan semuanya mengandung X, maka X akan kita keluarkan dulu seperti ini. Kemudian kita mengambil supaya untuk memisahkan dengan tanda kurung. Nah, sehingga kalau X pangkat 2 ini kita bagi dengan X atau kita keluarkan X-nya, maka kan tinggal X saja. Kemudian 4X. 4X ini kita bagi X karena X-nya kita keluarkan,
maka kan tinggal 4, atau kita keluarkan X sehingga hanya tertinggal 4. Sehingga kalimatnya menjadi X kurung buka X ditambah 4 kurung tutup sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan untuk menyelesaikannya. Nah, ini maksudnya adalah seperti kita mengalihkan dua bilangan yang nilainya 0. Kalau kita mengalihkan dua bilangan yang nilainya 0, maka kemungkinannya adalah bilangan yang pertama itu 0 atau bilangan yang kedua itu yang 0. Sehingga kita bisa menuliskan begini. Bilangan yang pertama ini kan X ini. Berarti kita menganggap apakah X-nya yang sama dengan 0, ataukah kita menganggap bilangan yang kedua, yaitu X pangkat 4 itu yang sama dengan 0. Nah, jadi untuk menyelesaikannya, kita menganggap bilangan yang pertama itu 0 atau bilangan yang kedua itu 0. Jadi kata yang kita gunakan adalah atau, bukan dan. Kita lanjutkan, X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 4. Nah, negatif 4 ini kan bermula dari sini. Sebenarnya ini dari kelas 7 dulu, itu kita sudah membahas kalau ada X ditambah 4 sama dengan 0, maka supaya ini kan persamaan. Jadi persamaan itu kan bisa kita perlakukan yang sama. Kedua ruas, ini kan namanya ruas kiri. Ini RKI gitu ya, maksudnya ruas kiri. Kemudian 0 ini kan ruas kanan, RKA. Nah, karena ruas kiri maupun ruas kanan itu kita perlakukan yang sama, sebenarnya kan kalau ini diuraikan secara panjang, ruas kiri supaya 0, maka ruas kiri harus saya kurangi 4. Kalau ruas kiri itu saya kurangi 4, maka 0 juga saya kurangi 4. Nah, gitu toh. Di kelas 7 dulu. Kemudian kita lanjutkan. 4 kurangi 4 itu 0, sehingga ruas kiri tinggal X. Kemudian ruas kanan 0 kurangi 4 itu negatif 4. Nah, jadi itu menjelaskan hasil dari yang terakhir ini. Nah, jadi penyelesaian dari X pangkat 2 ditambah 4X sama dengan 0 adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 4. Tetapi kalau pertanyaannya adalah, yang ditanyakan itu adalah himpunan penyelesaian atau biasa disebut dengan HP, maka HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah 0,4. Nah, 0 ini diambil dari bilangan yang pertama, kemudian 4 ini, min 4, negatif 4 ini kita ambil dari bilangan yang kedua. Nah, itu contoh yang pertama. Ya, kita lanjut di contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 5X dikurangi 2X pangkat 2. Nah, ini ternyata untuk yang contoh yang kedua ini A dan B-nya duluan yang B. Jadi maksudnya kita tetap A itu tidak harus selalu di depan. Jadi A itu koefisien dari X pangkat 2. Nah, sebenarnya kalau itu pemahamannya adalah seperti itu, maka A ini adalah yang 2. Kemudian 5 ini itu adalah B-nya. Jadi sekali lagi tidak harus A itu selalu di depan. Jadi yang kalian
harus perhatikan A itu X pangkat 2, B itu X pangkat 1, C itu X pangkat 0, tapi C itu biasa berdiri sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Suku yang pertama 5X, suku yang kedua 2X pangkat 2. Keduanya mengandung X, sama yang nomor 1, X-nya kita ambil keluar. 5X dibagi X tinggal 5. 2X pangkat 2 dibagi X, sehingga tinggal 2X. Kemudian kita pisah di sini. Andaikan bilangan yang pertama yang sama dengan 0, kemudian yang kedua pengandaian kita adalah bilangan yang kedua yang sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini kan ini sudah jawabannya. Ya, kita hanya perlu menghitung yang ini, yang 5 dikurangi 2X sama dengan 0. Nah, untuk yang contoh nomor 1 tadi, itu kan saya menjelaskan ruas kiri dan ruas kanan diperlakukan yang sama. Nah, untuk yang nomor 2 ini saya menjelaskannya dengan cara yang lebih singkat, yaitu memindahkan bilangan dari ruas kiri ke ruas kanan atau sebaliknya. Nah, sekarang ini ruas kiri ya, 5 dikurangi 2X sama dengan 0. Sebenarnya kan yang kita cari itu kan X-nya. Nah, coba kita akan pindahkan yang ini, 2X ini pindahkan ke kanan. Kalau dari ruas kiri itu negatif, maka ketika dipindahkan ke kanan menjadi positif, sehingga posisinya menjadi 5 sama dengan 2X. Nah, 5 sama dengan 2X ini bisa saya tulis 2X sama dengan 5, karena sebenarnya nilainya ini kan sama, sehingga ditulis di kiri atau di kanan itu tidak mengubah nilainya. Nah, kemudian kita menghitung X-nya. X sama dengan 5 dibagi 2. Nah, jadi ini kan kedua ruas harus kita bagi 2. Kalau 2X dibagi 2 kan 2 bagi 2 kan 1. Terus kemudian 5 dibagi 2 sama dengan 5/2. Nah, jadi ini bisa saya tambah ya, kedua ruas. Ya, begini. Dibagi 2. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi seperti tadi, jika yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian, maka jawabannya adalah HP sama dengan 0,5/2. Ingat, 0 itu adalah bilangan yang pertama, 5/2 ini adalah bilangan yang kedua. Nah, susunannya seperti itu. Walaupun sebenarnya kita membalikkan itu tidak masalah. Misalnya itu kita tulis 5/2-nya di depan. Nah, misalnya begini ya, HP-nya adalah 5/2. Jadi 5/2 saya letakkan di depan, kemudian koma 0. Nah, koma 0. Nah, untuk penulisan seperti ini juga dibetulkan. Jadi baik jawabannya 0,5/2 maupun jawaban yang 5/2,0 itu sama-sama benar. Ya, kita melanjutkan dengan memfaktorkan, tetapi modelnya adalah B-nya yang sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0, berarti saya kembali ke awal. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kalau B-nya yang 0,
ini 0, maka kita kan hanya berbicara dengan AX pangkat 2 ditambah C. Nah, saya mengambil contoh ini. X pangkat 2 dikurangi 9 sama dengan 0. Ini berarti A-nya 1. Kemudian 9 ini adalah C-nya. Jadi yang sekarang adalah B-nya 0, sehingga C-nya yang kita yang bukan 0. Nah, untuk soal yang seperti ini juga dengan cara yang mudah kita bentuk menjadi perkalian dua bilangan seperti ini. X ditambah 3 kali X dikurangi 3. Nah, untuk soal yang seperti ini, model seperti ini, itu tanda di sini pasti negatif, sehingga menguraikannya menjadi seperti ini. Nah, ini kan tadi 1, C-nya 9. Kemudian ini hasilnya menjadi 3. 3 itu dari akar 9 sebenarnya. Sehingga ini supaya kita berpikirnya lebih mudah. Jadi 3 dari mana? 3 diambil dari akar 9. Kemudian tambah dan kurang. Kemudian kok ini tetap X. Nah, maksudnya di sini tadi kan angkanya 1. A itu 1. Akar dari 1, saya tulis di sini. Akar dari 9 itu kan 3. Nah, kemudian 3 itu kita masukkan ke sini dan ke sana, di depan dan di belakang. Kemudian sekarang yang ini kan 1. Akar 1 itu nilainya kan 1. Sehingga di sini dituliskan sebenarnya itu ditulis 1x ditambah 3 dikalikan 1x dikurangi 3. Tetapi angka 1 atau bilangan 1 itu tidak dituliskan juga tidak apa-apa. Nah, lebih baik tidak dituliskan karena bentuknya menjadi lebih sederhana. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini kan bilangan yang pertama, kemudian bilangan yang kedua X dikurangi 3 tadi. Sama seperti yang tadi, kita mengandaikan jika bilangan yang pertama itu 0, X ditambah 3 sama dengan 0, atau X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, dari hasil X ditambah 3 sama dengan 0, 3 ini saya pindahkan ke kanan. Dari positif menjadi negatif. Jadi X ditambah 3 sama dengan 0 itu X-nya adalah negatif 3. Kemudian yang kedua, bilangan yang kedua, X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, negatif 3 ini saya pindahkan ke kanan, di ruas kanan. Ini kan tandanya negatif, sehingga kalau kita pindahkan ke ruas kanan, tandanya jadi positif. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 3. Nah, jika yang ditanyakan itu himpunan penyelesaian, maka kita menuliskannya seperti ini. HP sama dengan negatif 3,3. Negatif 3 untuk bilangan yang pertama, kemudian 3 itu untuk bilangan yang kedua. Nah, sama dengan yang tadi penjelasan saya, ini pun tidak harus negatif yang di depan. Boleh saja kita menuliskannya, misalnya saya menuliskan 3, negatif 3. Ya. Nah, jawaban ini pun sama benarnya. Nah, gitu ya. Kita akan coba soal yang berikutnya. Kita melanjutkan yang nomor 2. Soalnya adalah 25x pangkat 2 dikurangi 16.
Nah, kita pecah menjadi dua bilangan. Bilangan yang pertama menjadi 5x ditambah 4. Bilangan yang kedua 5x dikurangi 4. Ingat, 5 itu hasil dari akar 25. 4 hasil dari akar 16. Nah, bilangan ini sama. Bilangan yang depan dan bilangan yang belakang, yang membedakan hanya tandanya. Tanda tambah dan tanda kurang. Kita bisa juga menentukan misalnya yang depan itu yang kurang, yang belakang yang tambah. Jadi untuk menentukan itu tidak masalah. Jadi hasilnya tetap benar saja. Bilangan yang pertama kita sama dengan K0, atau pengandaian yang kedua, bilangan kedua yang kita sama dengan K0. 5x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, 4 ini kita pindah ke ruas kanan jadi negatif. Sehingga x-nya adalah negatif 4 dibagi 5. Nah, kedua ruas yang ini tadi, kedua ruas dikurangi 4. Kemudian yang berikutnya kedua ruas dibagi 5. Jadi 5 dibagi 5, 1. Di sini menjadi 1x. Nah, dengan cara yang sama kita perlakukan yang bilangan yang kedua. Kalau bilangan yang kedua ini kan negatif. Jadi kalau berpindah ke ruas kanan jadi positif. Sehingga hasilnya adalah x sama dengan 4/5. Jika ditanyakan himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya boleh kita tulis menjadi negatif 4/5, 4/5. Ini bilangan yang pertama adalah min 4/5, bilangan yang kedua adalah 4/5. Ini pun juga kita bisa melakukan, misalnya kita tulis 4/5 yang positif itu yang di depan, kemudian baru yang 4/5 negatif itu kita letakkan di belakang sebagai bilangan yang kedua. Nah, ini yang atas ataupun yang bawah ini sama-sama benarnya. Jadi kalian tidak usah bingung mempersoalkan mana yang sebagai bilangan satu maupun mana yang sebagai bilangan sebagai jawaban yang kedua. Ya, itu penjelasan saya tentang memfaktorkan dengan contoh yang pertama C-nya yang 0, kemudian yang contoh kedua ini B-nya yang 0, koefisien B-nya yang 0. Ya, demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian.